Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan mapel Al-Quran Hadis dengan saya Bapak Penghibi Dodo, yang pada kesempatan hari ini saya masuk ke kelas kalian pada jam kedua ini dengan materi yang berjudul Al-Quran sebagai Wahyu. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan berdoa bersama-sama tadi, pelajaran yang akan kita kaji bersama ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh kita semuanya. Allahumma amin. Baiklah, saya absen terlebih dahulu untuk kelas ini. Adi Pangestu, Hadir. Adi Subastio, Hadir. Alif Widodo, Hadir. Badatul Maspuro, Hadirah. Evan Apilio Pratama, Hadir. Faizal Rotunisa, Hadirah. Hari Arifiansa, Hadir. Risma Agustina. Hadirah. Oke, berarti nihil ya. Semuanya masuk, alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Anak-anak sekalian, sesuai dengan kesepakatan minggu yang lalu, kita sudah menyepakati bersama bahwa pada hari ini, pertemuan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kaitannya dengan Al-Quran sebagai wahyu. Maka akan saya bagi menjadi 5 kelompok dan nanti tolong didiskusikan siapa yang akan menjadi jubirnya untuk menyampaikan atau presentasi di depan kelas. Oke ya, saya bagi formatnya terlebih dahulu. Oke, sudah semuanya ya? Ya. Kalau sudah semuanya, silakan amati gambar yang ada di kertas tersebut. Ya, kalau kita lihat di layar LCD monitor, sesuai dengan gambar yang ada di kertas sama juga yang ada di LCD monitor itu sama. Ini adalah ada 4 gambar, satu sebagai background, yang 3 sebagai gambar depan. Ya, silakan diamati terlebih dahulu gambar ini. Kiranya ini orang atau dan anak sedang membaca apa, ya, sedang mengkaji apa. Silakan ditulis di kertas yang sudah disediakan. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok kalian, kemudian ketua kelompok siapa, jubirnya siapa. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, sudah ya. Tadi sudah diskusi bersama dan masing-masing sudah presentasi tentang hasil kelompok. Untuk lebih dalam lagi tentang materi kajian Al-Quran sebagai wahyu, akan saya jelaskan tentang poin-poin yang akan kita kaji bersama. Terlebih dahulu silakan kalian untuk melihat slide PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Ya, ini pokok bahasan kita, ya, peta konsep Al-Quran. Nanti kita akan satu, memahami pengertian Al-Quran, baik itu secara bahasa maupun secara istilah oleh para ulama-ulama. Jadi nanti kita tahu pendapat ulama satu dengan ulama lainnya, baik dari segi bahasa maupun istilah itu berbeda-beda. Tapi intinya memang muaranya satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran tentu tidak hanya namanya Al-Quran
setelah kita mempelajari Al-Quran dan sebagai wahyu, kita akan mengetahui orang-orang di sekitar kita ya itu berpegang teguh kepada Al-Quran atau tidak. Nah, maka ini sangat penting sekali bagi kita semuanya. Maka jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini dengan hal-hal yang mungkin ada mainan sendiri atau lain sebagainya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini penguatan kepada kita semuanya, ya, penguatan kepada kita semuanya bahwa hadis riwayat Bukhari, ya, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini suatu penekanan kepada kita semuanya agar kita semangat dalam mempelajari Al-Quran dan selalu mengajarkan kepada orang lain. Kemudian slide berikutnya. Lanjut. Ya. Pengertian Al-Quran secara bahasa lughatan menurut Syekh Al-Lihiyani terambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Kata Al-Quran adalah masdar, kata kerja yang digunakan yang bermakna isim mahmul atau pasif, makruun yang dibaca. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Yang kedua, pendapat Subki Salih. Beliau mendefinisikan Al-Quran adalah Al-Quran wal kitabul mu'jizul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi tawatur al-ta'abbadu bi tilawati. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat, ya, ini ya. Al-Quran wal kitab mukjizat, mukjizat al-munazzalu yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya? Oke sudah. Dari pendapat tiga ulama, yang pertama adalah Syekh Quduribai, yang kedua Subki Salih, yang ketiga Syekh Muhammad Abdul, ini disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Setelah kita mengetahui tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah, selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama Al-Quran, ya. Nama-nama Al-Quran, ya. Ya, menurut Asyuti dalam kitabnya Al-Iqwan fi Ulumil Quran, Al-Quran mempunyai 55 nama. Sangat banyak, ya. Dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama untuk Al-Quran. Wah, ya. Menurut Asyuti ada 55, menurut ensiklopedia Islam untuk pelajar itu disebutkan ada 78. Adapun nama-nama Al-Quran adalah yang pertama itu Al-Quran sendiri, ya. Al-Quran yang sering kita dengar, ya, yang masyhur Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer, paling sering dilekatkan kepada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Jadi kata Al-Quran ini terambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan.
Jadi dari surat ayat ini, Al-Quran ini diambil dari kata ini, fihil Quran. Al-Qadhi yakuna lil alamin nadhir. Maksud Allah adalah Quran Furqan. Kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Oke, ya, sudah ya. Ya, tadi sudah dijelaskan satu tentang pengertian definisi Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah menurut para ulama-ulama. Yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Tadi sudah sampai Al-Huda. Sekarang bagaimana sih orang yang berpegang teguh, ya, ceklan waton ibaratnya, ya, selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang bagaimana? Ya, bisa kita lihat. Ya. Perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu satu, taat kepada Allah. Ini pasti kalau taat ya otomatis mengikuti segala perintah-perintah Allah. Contoh perintah Allah adalah ya zakat, ya puasa Ramadan, ya sholat fardu dan lain sebagainya. Dan menjauhi segala larangannya. Ya, tentu ya menjauhi segala larangannya. Contoh larangan Allah ya berzina, ya mencuri, korupsi, nah disinilah poin iman ini kita berhubungan dengan sesama manusia, ya, hablum minanas. Jadi hablum minallah harus jalan, hablum minanas juga harus jalan. Inilah perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan dari laki-laki maupun dari perempuan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah semuanya paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Sebelum kita menyelesaikan atau sebelum kita berdoa mengakhiri pertemuan pada hari ini, Guru akan memberikan kesimpulan dari hasil tadi kalian berdiskusi, ya, kemudian ditambahkan dengan materi yang sudah kita kaji bersama, pelajari bersama. Ini akan menjadi satu kesatuan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita, ya. Bahwa tadi secara kesimpulan Al-Quran itu adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Kemudian membacanya termasuk ibadah, dapat pahala. Al-Quran termasuk mujizat, mendapat pahala, termasuk mujizat, ya. Dan dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Ini satu kesimpulan. Yang kedua, bahwa Al-Quran secara bahasa itu berasal dari lafaz qira'a yang artinya bacaan. Kemudian yang ketiga, nama-nama Al-Quran tadi sudah dijelaskan. Ya, satu adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Zikr, ya, yang keempat At-Tanzil, yang kelima Al-Huda. Kemudian perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut selalu menaati
perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, Bapak, mereka selalu menjalankan hubungan baik dengan Allah maupun dengan manusia. Jadi berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sampai mereka menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, misalnya tadi ada zakat, ya, ada puasa, haji, dan lain sebagainya. Itulah kajian kita pada hari ini tentang Al-Quran sebagai wahyu. Ya. Maka untuk minggu depan kita akan belajar, ya, melanjutkan materi dengan materi keautentikan Al-Quran. Baiknya ingat, ya, jangan lupa buku pegangan yang sudah kalian pegang bagi minggu kemarin itu dibaca, ya, dijamin tugas-tugasnya juga dikerjakan. Kemudian jangan lupa sebelum besok masuk ke kelompok saya lagi, tolong pelajari dulu, baca dulu materi-materinya. Sekiranya nanti kalian mendapati ada yang mungkin kalimat, kata atau kalimat yang sulit, yang kurang dipahami oleh kalian, silakan itu diberikan tanda supaya nanti ketika kita belajar bersama-sama di sini, ini bisa dibahas bersama, didiskusikan bersama. Sebagai evaluasi untuk penugasan, ya, untuk penugasan silakan kalian kerjakan halaman 14 sampai 15, pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10, ya. Itu sebagai evaluasi. Kemudian nanti untuk diskusi tentang jawabannya ini dilanjut dengan minggu depan. Oke, terima kasih atas waktunya. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pelajaran Al-Quran hadis dengan materi Al-Quran sebagai wahyu dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la